masuk ke home tampilan dulu ya. Nah, ini tampilan awal yang saya tadi bilang. Untuk circuit checknya, yang pertama kita ikutin ininya, instruksinya. Pertama kita upload, yang kedua kita attach booting circuit, itu pasang booting circuitnya. Kemudian kita upload, kita tutup whitepiece-nya. Kemudian bisa langsung kita save ke circuit. Kalau kayak gini berarti ada leak atau kebocoran. Kita cek dulu bagaimana kira-kira leaknya. Kalau misalnya dia pakai nebulizer sih emang humidifier sih emang rentan leak. Jadi pastiin benar koneksi antara di sini sama humidifiernya terpasang dengan baik. Gagal. Nah ini proses circuit checknya emang agak lama, sekitar 1 menitan. Jadi ada 2 kali circuit check. Yang pertama circuit check dalam keadaan whitepiece yang tertutup. Yang kedua setelah ini berhasil ada circuit check kedua dengan whitepiece yang terbuka. Nah, berhasil. Terus ini yang kedua, kita lepas sumbatannya, terus kita pencet circuit check lagi. Oke, pas berhasil. Kita bisa pasang circuitnya. Ini bisa nyambung ke ETC atau bisa nyambung ke masker. Cuma kalau kita pakai Tesla, kita nyambung ke Tesla. Untuk yang sensor yang tadi saya bilang, kalau mau dikalibrasi langsung tinggal kita pakai sensor. Nah, kalibrasi. Karena dia nggak ada O2 nya, jadi supply loss. Pilih signal sensor, tinggal dikalibrasi. Nah, untuk kalibrasi dia lumayan cepat, kurang lebih 10 detikan. Kalau sudah pas, berarti sudah sensor masih bekerja dengan baik. Kemudian untuk pasien setup, nah ini kita bisa pilih pasiennya. Mau yang kerja di mana apa ada. Terus kita bisa pilih ideal wave-nya berapa, mau di setting misalnya 870. Oke, untuk lainnya Tesla yang sedikit tagnya yang tadi saya bilang ada HME, ada nih kita sebelah ceiling. Nah ini jika kita menggunakan humidifier. Kalau kita pakai HME, HME itu humidifier moisture exchanger, jadi pengganti si humidifier. Biasanya sebetulnya filter agak sedikit bulat. Nah itu fungsinya dia memberikan kelembaban. Jadi pengganti ini tapi hanya dalam bentuk filter. Jadi bakteri filter, terus untuk memberikan kelembaban jadi satu, itu HME. Oke, terus klik setup. Yang saya tadi bilang modenya ada berminus 70, modenya CMV. Terus langsung kita implement klik setup. Nah, otomatis settingannya juga ikut berubah. Nah, karena kita nggak ada FiO2, kita kembalikan lagi jadi 21. Terus yang untuk technical yang saya bilang tadi ada beberapa settingan, ini untuk settingan waktu, ini untuk settingan brightness dan lain-lain. Kalau sudah, kita start manual. Nah, terus dimulai dari sebelah sini ada wave. Wave ini kalau kita pencet dia akan mengatakan beberapa wave. Mau wave yang mana kita tinggal pilih. Mau tampilan 3 atau
tampilan dua hanya untuk Bisa flow dan pressure-nya aja. Ada satu, terus loops, untuk loops sama tampilan loops untuk flow atau pressure bisa kita klik. Bos. Untuk mulai ini semua nilai yang kita tampilkan di basic ataupun mechanical. Jadi kita gitu semua nilai ada di terus yang trans ini running selama 24 jam. Terus kalau yang freeze ya, jadi kemudian freeze itu ketika kita pencet dia akan freeze gelombang, tidak nge-freeze ventilasi. Jadi kita mau ngecas pressurnya berapa atau pressure-nya berapa, sama dia. Mungkin angin setiap hari. kalau mau start lagi Iya, ya. Kalau dia kerja apa dia lekam apa? parameter basic Dia lekam. ini parameter mekanik yang dari sini. Kemudian ini parameter leading ini nol semua karena memang nggak ada support atau nggak ada feedback dari si tempat. Di sini yang akan saya bilang tadi. Nah, pengetahuan flow price. Jadi kita ini grafiknya kita bisa lihat dia langsung jatuh kalau flow price itu ketika kita nyalakan. Ketika si pasien pengen bernafas lebih panjang, dia akan lebih landai, tidak akan langsung jatuh seperti ini. Karena kalau expansion threshold kita bisa lihat dia di sini, kan langsung jatuh, jatuh. Nah, ketika dia ingin ekspansi lebih panjang, berarti dia kan lebih landai, dia tidak vertikal jatuh seperti ini. Jadi akan ada sedikit landai, ketika dia jatuh, langsung dibuang. Itu kemudian untuk ekspresi threshold. Kalau yang ini momen akselerasi yang BPRV, biphasic release. Jadi ketika dia mode kontrol, ketika si pasien ingin bernafas lebih lama, itu diberi kesempatan oleh si mesin. Terus ini untuk bentuk gelombangnya mau lutsau apa kotak. Terus ini untuk mengaktifkan volume target press control. Jadi antara volume sama pressure bisa kita atur. Ini kan model volume, kita nggak bisa ngatur pressure nih. Nah, yang angkanya nyala itu bisa kita atur, yang angkanya redup itu nggak bisa kita atur. Oke, sudah di sini. Terus balik ke sini. Ini untuk alarm limitnya bisa kita atur. Tinggal kita pencet ini. Kita atur PAW-nya, FD-nya, terus atau kebisingan atau volumenya. Terus ini buat kembali ke home, jadi misalnya kita di display ini mau kita kembalikan ke home, tinggal pencet ini. Terus kalau yang ini masuk ke mode advance, jadi kita bisa nge-hold inspirasi. Jadi kalau kita hold dia akan inspirasi terus. Kalau ekspirasinya kita hold, dia akan ekspansi terus. Jadi fungsinya itu. Yang di bawah ini ada buat masuk ke mekaniknya, buat pasang setup atau sensor. Misalnya lagi proses ventilasi, tiba-tiba pembacaan FWB-nya ngaco. Kalau kita mau kalibrasi, tinggal bisa pencet ini, tombol service, kemudian kita kalibrasi. Mau balikin lagi kita pencet ini. Terus ini buat alarm silent, ini buat clear alarm. Ini tanda kalau dia terhubungan listrik. Ini buat tanda baterai. Terus ini tanda kalau ada alarm atau ada kerusakan. Ini akan public. Terus sebelah sini ada VE volume pressure mandatory. Jadi kita bisa ganti mode-nya di sini dengan cara kita tekan sekali, dia akan pindah ke bawah, akan 2 kali, dia akan pindah ke bawah lagi sampai berulang-ulang. Jadi bawah.
Kalau misalnya kita mau pindah ke SMP, kita tekan sekali, terus kita tekan front. Oke, sudah pindah ke SMP. Sama kayak pressure, dari kolom mau kita pindahin ke pressure, tekan P, terus kita pilih mandatorinya apa, mau access control, SMP atau spontan. Dengan kita option, kalau kita mau kontrol, kita kontrol, terus dia akan pindah ke pressure. Terus ini kalau kita menggunakan masker atau NIV, kita tinggal nyalakan ini, position control, ini masuk ke mode NIV. Kalau matikan tiba-tiba lagi, ini masuk ke mode invasi. Terus kalau yang ini yang saya bilang tadi dia bagging, mau kita tekan sekali bagging, mesinnya tinggal bagging. Kalau misalnya dia apnu atau bisa kita bagging ini manual tanpa kita pakai sensitif. Sini audio flash, jadi otomatis oksigennya akan naik ke 100% selama 2 menit. Untuk pemakaian pemasangan sirkuit dari mode ini ada yang mau ditanyakan? Cara mengubah EP-nya, kalau VO2-nya, misalkan pasien sudah terpasang ventilator, dokter minta dinaikkan VO2, gimana cara mengubah nilainya? VO2-nya? Misalnya ini sudah berjalan nih, Iya. terus dokter minta dinaikkan VO2, kita cari VO2, kita klik, terus kita naikkan presentasinya, Ini kan mau berapa persen? Nah ini bentuknya desimal bukan persen, jadi 0,36 itu berarti 36%. Kalau naikkan jadi 50, 0,50. Kita klik, ini sudah naik VO2-nya. Gitu. Sama kayak yang lain, kalau mau naikin PT prosedurnya bisa kita PT terus kita naikkan pakai ini knob, diputar-putar aja sebelah, putar ke kiri untuk mengurangi, putar ke kanan itu untuk menambah. Nah di sini untuk triggernya mau berdasarkan apa, berdasarkan flow atau tank inspirasi. Ini yang trigger nih, berdasarkan flow atau pressure. Terus ini minute volumenya mau berdasarkan flow atau inspirasi. Terus kalau yang F ini R, inspirasi rate, frekuensi. Nah, jadi kalau misalnya kita naikin sudah langsung kelihatan irasinya. Nah untuk yang di bawah sini ada pressure support. Pressure support buat ngatur supportnya berapa. Ini buat ngatur PPIP-nya, limitnya. Ini ngatur PIP-nya. Ini buat ngatur triggernya. Gitu buat tampilan depan sama buat settingannya. Nah sebelum saya masuk ke pemasangan sirkuit, ada yang mau ditanyain? Nebulizer sebelah sini. Nah, jadi dia nebulizernya itu alat yang terpisah, tidak satu dengan unit. Gimana? Ya, cuman bracket itu udah ada di samping, jadi tinggal dipasang aja. Nanti alatnya disetelkan nantinya juga. Maksudnya nanti alatnya yang tiba dengan ibu. Iya, dengan nebu pasti. Karena dia sudah ikut. Boleh. Jadi pemasangan nebunya, mau kita pasang ininya dulu. Ini saya buka nggak apa-apa ya? Mana orang Batara Mas? Ini buat Batara Mas, kalau saya buka nggak apa-apa ya? buka apa? Kalau saya buka aja boleh dok? Apa itu? Ini buat nebulizer. Iya. Boleh. Oke. Bukan, yang penting alatnya nggak rusak lagi. Ya sampai sudah mau di Jangan sampai sudah terus. lengkap. Gara-gara kau mati pasti. Nah, kita pasang di jadi sebelum sirkuit. Pasang boleh. Sambung. Dipasang bersama.
Iya, kalau misalnya dia pakai nebulizer sebelum dijalankan. Iya. Soalnya ketika jalan dia kan pakai alarm. Oke, jangan lupa pasang ininya. Ini untuk obatnya. Tinggal kita masukkan di sini. Ini buat pintu masuk obatnya. Mau dimasukkan lewat lubang kecil atau langsung dibuka di sini boleh. Bersama Hilton. Kemudian nah ini kan di belakang sini, sebelah sini ada seperti colokan. Nah ini kita pakai kabel ini buat hubungkan antara si penampung obat sama mesinnya. Kita hubungkan. Ini terbalik atas bawah nggak apa-apa, yang penting masuk. Colok dengan baik. Nah, habis itu tinggal kita sambung ke bagian bawah. Tinggal kita colok. Nah, ini alat baterai kita ada. Nah, ini udah nyala. Tinggal kita pencet sekali buat nyalakan. Nah, ini ada 30 sama 15. Ini akan nyala selama 15 menit. Ini akan nyala selama 30 menit. Cara mengubahnya kita matiin dulu. Terus kita tekan agak lama sampai dia naik ke 30. Nah, jadi dalam keadaan mati, kalau mau pindahin ke bawah, tekan agak lama, dia akan masuk ke 15. Kalau mau 30, matiin lagi, tekan agak lama, pindah ke 30. Seperti itu. Nah, untuk ngecasnya, dia kira-kira tahan sampai 4 jam kalau baterai penuh. Lebih tinggi nih. Di dalam kotak ini ada buat chargernya, jadi tinggal bisa dicas. Nah, charge-nya itu sebelah sini. Ya, untuk nebulizer seperti itu, bisa dapat. Nah, oke. Untuk bagian mode atau setting mode ada yang mau ditanya lagi sebelum masuk ke sini pemasangan sirkuit? Yang tadi nebulizernya. Iya. Karena kalau kita bilang tadi sebelum dipasang itu alat nebulnya di setel memang adanya. Tapi bagaimana kalau maksudnya kan pasien masuk belum ada jadwal minggu, sudah mesinnya sudah menyala begini, bagaimana cara memasang di supaya tidak terganggu dengan alat? Kalau gitu bisa disiapkan dulu nebunya. Obat sudah dipasang, terus sudah terpasang sini. Kita buka sebentar nggak apa-apa, terus kita masukin. Kalau mau safety ya kita matiin. Nah begitu nyala dia nggak perlu disetting lagi, dia mengikuti settingan sebelum alat ini mati. Tapi bisa untuk dimatikan langsung disambung saja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting ini sudah siap. Ada yang mau ditanya lagi untuk mode sama settingan? Jadi kita lanjut ke sirkuit ya. Ini di belakang. Semua ini pasti akan ada alarm, kita silent aja. Ini mau dinyalain nggak apa-apa, mau dimatiin. Lebih besar dari Hamilton. Lebih besar dari Hamilton. Iya. Makan tempat nih. Kayak kipas angin nanti. Iya betul. Dia kompresornya, ventilatornya belum include kompresor, jadi masih butuh kompresor dari luar.